Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim, FPM 032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan strategi operasional dengan subbab yang pertama yaitu pengembangan produk dan layanan, kemudian yang kedua yaitu perumusan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengendalian strategi operasi. Untuk subbab yang pertama, yaitu dalam terciptanya suatu produk dan jasa, terdapat 3 hal yang saling berkaitan, yaitu ada kreativitas, inovasi, dan desain. Di mana kreativitas ini menjadi kunci utama dalam terciptanya suatu inovasi dan desain yang baru dalam pengembangan produk dan jasa. Nah, pengembangan produk dan jasa ini merupakan suatu strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan berbagai produk dan jasa yang baru yang kemudian dimodifikasi ke dalam segmentasi pasar yang sekarang. Kemudian dalam perusahaan tentunya memiliki berbagai cara atau sikap yang efektif dan efisien dalam pengembangan produk dan jasa. Nah, mengapa hal demikian sangat penting? Karena terdapat adanya kompetitif pasar yang sangat kompetitor dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, sehingga suatu perusahaan harus dapat menciptakan suatu ide-ide atau pengembangan prospek yang kedepannya lebih fresh dan baru. Maka dari itu terdapat 6 tahapan proses dalam pengembangan produk dan jasa yang efektif dan efisien. Yang pertama ada pembuatan konsep, kemudian ada yang kedua ada penyaringan konsep, kemudian yang ketiga ada di desain awal, kemudian yang keempat ada evaluasi dan peningkatan desain, kemudian yang kelima ada pembuatan prototipe dan evaluasi akhir, dan yang terakhir ada pengembangan strategi operasi. Nah, dalam tahapan-tahapan tersebut, secara umum perusahaan sering menggunakan tahapan tersebut untuk mengembangkan agar pengembangan produk dan jasanya agar lebih baik dan lebih efisien. Untuk sebab yang kedua, yaitu dalam dunia industri, setiap perusahaan tentunya memiliki strategi bersaing yang berbeda-beda, di mana strategi bersaing ini digunakan setiap perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, strategi yang dimaksud ini salah satunya yaitu strategi operasi. Menurut kalian, apa sih strategi operasi itu? Strategi operasi merupakan suatu visi dari fungsi operasi yang ditetapkan secara keseluruhan arahnya guna untuk pengambilan keputusan perusahaan. Nah, dalam strategi operasi ini terdapat 4 tahapan dalam pengembangan proses strategi operasi yang efektif dan efisien. Yaitu yang pertama ada perumusan strategi operasi, di mana hal ini merupakan cara yang praktis untuk mengartikan berbagai tujuan dan keputusan dalam membentuk suatu strategi. Dalam proses ini melibatkan adanya penyelarasan antara kebutuhan pelanggan dengan sumber daya operasional dalam jangka yang panjang. Kemudian yang kedua, ada pengimplementasian atau penerapan strategi operasi, di mana hal ini merupakan cara strategi dalam hal menerapkan atau menetapkan jalannya strategi tersebut dalam suatu perusahaan. Dalam proses ini melibatkan adanya suatu proses percobaan untuk memastikan bahwa strategi tersebut telah dijalankan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada pemantauan strategi operasi, di mana hal ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk memastikan jalannya kegiatan perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat ada pengendalian strategi operasi, di mana hal ini merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa jalannya strategi tersebut apakah sesuai telah direncanakan oleh strategi perusahaan itu. Nah, dalam tahapan pemantauan dan pengendalian strategi operasi tersebut terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada aspek pelacakan kinerja, kemudian yang kedua ada aspek pemindaian lingkungan, kemudian yang ketiga ada aspek penafsiran suatu informasi, kemudian yang terakhir yaitu aspek penanggapan strategi yang secara Baik, di sini saya mengambil contoh yaitu perusahaan Bonet sebagai relevansi keterkaitan antara strategi operasi yang digunakan, di mana perusahaan Bonet sendiri merupakan suatu industri roti dan kue yang berdiri sejak tahun 1988 yang berada di kawasan Jalan Menengah Kertoharjo. Nah, pada mulai berdirinya, perusahaan Bonet ini masih berupa toko kecil yang menyasarkan pada masyarakat setempat. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, perusahaan Bonet ini berkembang menjadi toko maupun supermarket. Nah, setelah itu saya mengambil contoh yaitu pada pabrik di belakang ini, yaitu pabrik produksi utama Bonet yang berada di wilayah Surabaya Timur. Saya mengambil contoh
pabrik ini karena adanya relevansi keterkaitan antara strategi operasi perusahaan Bonet dengan tahapan-tahapan strategi operasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah saya melakukan wawancara dengan Bapak Siswo sebagai selaku chief pada perusahaan Bonet ini, terdapat keterkaitan antara relevansi strategi operasi perusahaan Bonet dengan tahapan-tahapan strategi operasi sebelumnya, yaitu yang pertama pada perumusan strategi operasionalnya, di mana perusahaan Bonet ini menggunakan strategi sampling, yaitu dengan cara mencontohkan produknya ke pelanggan-pelanggannya. Selain menggunakan strategi sampling tadi, perusahaan Bonet juga menggunakan strategi jumpa bola, di mana perusahaan ini menggunakan rombong-rombong roti yang diperjualbelikan kepada pelanggan-pelanggannya. Kemudian yang kedua ada pengimplementasian atau penerapan strategi operasionalnya, di mana perusahaan Bonet ini mengimplementasikan strategi operasionalnya, yaitu dengan cara mulai dari sistem produksinya hingga ke sistem pengemasannya. Setelah itu perusahaan Bonet melakukan sistem pemasarannya. Setelah ke sistem pemasarannya, perusahaan Bonet juga melakukan sistem jual beli yang dimana dapat melakukan baik dari segi offline maupun online. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemantauan strategi operasionalnya, di mana perusahaan Bonet ini memantau jalannya aktivitas perusahaannya, yaitu mulai dari sistem produksi hingga ke sistem pemasarannya. Kemudian selain melakukan aktivitas atau pemantauannya dari sistem produksi atau pemasarannya, perusahaan Bonet juga melakukan dari luar sistem aktivitasnya, yaitu mulai dari rombong-rombong jualan roti tadi hingga ke jalannya aktivitas toko swalayan atau supermarket. Dan yang terakhir yaitu pengendalian strategi operasionalnya, di mana perusahaan Bonet ini mengendalikan aktivitas strategi operasinya, yaitu dengan cara menentukan kualitas produk dari rotinya apakah telah bagus atau tidak, sehingga untuk dapat diperjualbelikan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah pemaparan dari saya sudah cukup jelas? Apabila sudah cukup jelas, maka saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.